Halo teman karir, selamat siang semuanya. Welcome to Rukas, Ruang Kreasi bersama Alumni Podcast dan Career Talks ID by ITB Career Center. Let's talk about jobs, trends, and everything in between. Podcast yang nantinya akan membahas mengenai dunia kerja dari sisi yang paling insightful. Bersama dengan saya Jadid yang akan menjadi host untuk di episode podcast kali ini. Episode hari ini, podcastnya berjudul yaitu Career Talks Road to Titian Karir Terpadu ITB Oktober 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan dua orang yang sangat penting nih dalam kegiatan atau event tersebut, yaitu ada Bapak Ardian Harimawan sebagai Ketua Pelaksana Titian Karir Terpadu dan juga Bapak Intan Taufik sebagai Wakil Ketua Titian Karir Terpadu. Beliau berdua tidak hanya membimbing dan mengarahkan di dalam kegiatan tersebut, namun saat ini juga menjabat, yaitu Pak Wawan sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Karir di Direktorat Kealumnian dan Pengembangan Karir ITB, sedangkan Pak Intan menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa atau ITB Career Center di Direktorat Kemahasiswaan ITB. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut, yaitu Pak Wawan dan Pak Intan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini, Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya ya, Bapak sudah hadir di dalam podcast kita hari ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke hal atau obrolan yang lebih detail nih, Pak, boleh perkenalan diri terlebih dahulu nih, Pak, agar teman-teman atau teman karir di sana bisa lebih kenal Bapak sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Mas Jadid. Selamat Halo sobat-sobat karir, mungkin sedikit perkenalan. Nama saya Ardian Harimawan, tapi sehari-hari biasa dipanggil Wawan gitu ya. Tadi sudah disebut saya di Direktorat Kealumnian dan Pengembangan Karir. Namun sehari-hari saya juga sebagai dosen di ITB di Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Intan, silakan. Baik, salam kenal semuanya. Nama saya Intan Taufik. Kebetulan sekarang ini saya diamanahi untuk sebagai Kasubdit untuk pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa dan mungkin lebih dikenal juga dengan ITB Career Center ya. Sehari-hari saya adalah dosen ITB di SITH, khususnya di program studi mikrobiologi. Dan kita tetanggaan sebenarnya gedungnya juga. Ya, betul. Sebelah Berdekatan ya, Pak ya. Gedung Umbar. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas perkenalan singkatnya nih. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama nih, Pak, mengenai tadi kegiatan Titian Karir Terpadu atau TKT ITB. Nah, mungkin banyak teman karir di sana yang masih belum tahu nih, Pak, sebenarnya apa sih Titian Karir Terpadu atau TKT ITB itu dan kenapa acara TKT itu penting bagi mereka? Oke, jadi sebetulnya TKT atau Career Days gitu ya. Ini tuh kalau di ITB mungkin sudah cukup lama ya, sejak tahun 2000-an. Dulu namanya mungkin Pekan Interaksi Industri gitu ya. Terus berubah namanya menjadi Program Pengembangan Karir atau Probangkir. Nah, sekarang namanya adalah menjadi Titian Karir Terpadu atau Career Days. Ini sebetulnya acara besarnya ITB gitu ya. Betul. Yang kita lakukan 2 kali setahun, April dan Oktober. Yang mana ini tuh kita mencoba untuk temukan gitu 2 stakeholder pentingnya ITB. Satu adalah masyarakat industri yang mereka membuka lapangan kerja, dan satu lagi adalah mahasiswa dan alumni yang sebagai pencari kerja seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Intan ada tambahan, Pak? Nah, tadi terkait bagaimana kita memberikan platform untuk keduanya bertemu ini. Nah, memang kita rancang supaya bisa intensif ya. Jadi ada mereka bisa bertemu dalam para company atau perusahaan mitra ini bisa datang dan memaparkan kira-kira kegiatan perusahaannya itu apa saja. Kemudian juga mereka bisa tanya jawab, kemudian bisa ada rekrutmen langsung, ada interview, ada juga bimbingan karir gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan itu bisa melakukan presentasi sehingga bisa lebih intensif menceritakan tentang apa yang dilakukan perusahaan dan apa yang dicari oleh perusahaan. Wah, ternyata menarik sekali ya, Pak, kegiatannya, dan memang sudah ada dari dulu kala 2000-an ya, Pak, sudah sekitar 25 tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis. Berarti memang kegiatan tersebut sangat-sangat penting dan impactful untuk masyarakat maupun alumni ya, Pak ya. Jadi memang kegiatan TKT itu tidak hanya untuk mencari pekerjaan saja, tetapi memang ada ruang untuk berinteraksi nih antara alumni dan juga industri. Nah, mungkin boleh dikasih tahu terlebih dahulu nih, Pak, kira-kira kapan sih dan di mana dan bagaimana teknis dari kegiatan TKT tersebut? Oke, untuk tahun ini TKT itu biasanya event dua kali setahun gitu Mas ya. Jadi ada di bulan April dan bulan Oktober. Nah, kebetulan untuk Oktober ini kita lakukan
di tanggal 31 Oktober dan 1 November. Jadi di hari Jumat dan Sabtu. Sengaja kita pilih di hari Jumat dan Sabtu biar yang bisa datang, bisa berkunjung itu cukup banyak gitu ya. Karena mungkin kalau alumni kan rata-rata sudah tidak di Bandung gitu. Betul. Jadi bisa sekalian weekend di Bandung. Nah, kalau tempatnya sendiri kita menggunakan tempat di dalam ITB. Jadi kita pakai ada Aula Barat ITB ya, gedung yang cukup legend ya, Pak. Legend, betul. Di Aula Barat, kemudian kita pakai Aula Timur juga gitu ya. Jadi 2 aula ini kita gunakan. Satu lagi kita pakai di Campus Center. Di Campus Center itu nanti kita ada beberapa booth juga di sana, seperti itu. Jadi di sini kita harapkan karena kita menggunakan banyak tempat gitu ya, kita bisa memfasilitasi banyak alumni gitu ya, banyak perusahaan untuk bisa saling bertemu, berinteraksi langsung gitu, Mas Yadin. Oke, baik. Dari Bapak Intan? Nah, tadi misalnya dari Aula Timur, Aula Barat, kemudian di juga Campus Center itu di masing-masing tempat biasanya itu ada kayak expo dari perusahaannya. Jadi perusahaan tadi yang saya ceritakan di awal, dia bisa memaparkan atau menceritakan, ada foto dan segala macam tentang apa yang dilakukan. Tapi juga nanti mahasiswa maupun alumni itu bisa datang ke situ, kemudian ada kampus hiring lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, khususnya nanti untuk di Campus Center itu nanti ada career consultation booth gitu ya. Jadi mahasiswa atau alumni yang datang ke sana dan ingin berkonsultasi juga bisa memanfaatkan kesempatan itu. Sekaligus juga mungkin ada beberapa pameran terkait hasil-hasil ide-ide dari entrepreneurship dari mahasiswa, nanti juga mungkin akan kita pajang di sana. Wah, jadi sangat komprehensif sekali ya Pak kegiatannya, baik dari display booth perusahaan, kemudian ada seminar ya Pak ya, ada rekrutmen atau walk-in interview, bahkan tadi ada konsultasi atau konseling karir ya Pak, yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk one-on-one session nih dengan psikolognya kalau misalnya ada permasalahan karir ya Pak, atau kendala karir maupun masih bingung ke depannya mau kerja atau mau seperti apa, nah bisa dikonsultasikan di dalam kegiatan tersebut ya Pak ya. Datang daftar, hadir di sana tuh. Wajib ya Pak ya. Wajib. Teman karir wajib datang nih biar bisa merasakan sendiri pengalaman kegiatan-kegiatan tersebut ya Pak ya. Nah, mungkin tadi kan sudah bercerita mengenai kegiatan-kegiatannya ada apa saja. Nah, apa sih Pak yang membedakan job fair ITB ini atau yang spesial yang membedakan dengan job fair lainnya nih? Dan apa yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya di TKT ITB? Oke, mungkin kalau yang beda paling signifikan di Oktober ini kita menambah tempat ya. Jadi kalau sebelumnya di April mungkin hanya menggunakan Aula Timur dan juga Campus Center. Itu pun waktu itu pengunjung sudah melebihi 5.000 ya kalau tidak salah. Wah, gitu bahkan ya. lebih sepertinya lebih sih Pak, lebih sampai 10.000. untuk 2 hari. Nah, sekarang kita coba tambah di Aula Barat dengan kapasitas yang besar gitu ya. Harapannya tentu kita bisa menambah jumlah perusahaan yang bisa berpartisipasi gitu ya. Jumlahnya bisa kita tambah. Kemudian dengan menambah tempat kita juga harapkan kenyamanan pengunjung itu juga bisa bertambah ya. Kita berikan opsi yang lebih banyak buat job seeker ini ya, para mahasiswa maupun alumni untuk memilih gitu dan memilah kira-kira perusahaan mana sih yang cocok gitu buat mereka. Dan mungkin sebagai catatan Mas Jadid, jadi perusahaan yang berpartisipasi ini kalau dari histori-historinya ini cukup bervariasi gitu ya. Wah, dari mana aja tuh Pak? Ada perusahaan teknologi gitu ya, ada perusahaan FMCG, fast moving gitu ya. Kemudian ada juga perusahaan telekomunikasi, perbankan juga ada gitu ya. Jadi sebetulnya opsi-opsi yang diberikan di TKT ini cukup banyak gitu. Karena mencakup berbagai macam kategori perusahaan ya Pak ya. Betul. Minat mahasiswa atau lulusan itu kan banyak ya. Jadi mereka ingin bekerja di berbagai bidang itu bisa lebih banyak pilihan dengan penambahan tempat ini. Jadi diharapkan ya itu tadi mereka akan lebih nyaman, punya banyak opsi gitu ya. Oke, baik. Dari Pak Intan? Mungkin dari Pak Intan ada tambahan. Nah, ini juga terkait tahun ini, memang dari tahun ini ya, kita ada 2 direktorat nih sebenarnya yang menggawangi titian karir terpadu ini ya. Jadi Direktorat Kemahasiswaan dan juga kealumnian ini kita kerja bareng nih. Karena memang target kita adalah mahasiswa dan juga alumni ITB. Walaupun kemudian kegiatan ini ternyata dimanfaatkan juga oleh alumni yang bukan dari ITB dan itu kita terbuka untuk umum. Ya, ini kita senang sekali bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat bukan hanya untuk komunitas ITB juga tapi komunitas yang lebih luas. Nah, selain itu juga kegiatan ini tuh harapannya bisa jadi ekosistem ya, karena kami juga ada program-program lain dan ini adalah bagian dari ekosistem di mana kita
membantu atau menyiapkan lingkungan yang untuk mendukung untuk mereka mengembangkan karirnya. Wow. Sejak dari mahasiswa hingga jadi tadi alumni ya. Jadi kalau mahasiswa kemudian lebih fokus di direktorat kemahasiswaan, tapi kemudian kalau sudah jadi alumni, direktorat kealumnian. Jadi selain TKT ini sebenarnya kita ada beberapa kegiatan yang kemudian kita juga lakukan beberapa, contohnya yang tadi yang konsultasi, tapi juga ada yang soft skill training, itu juga ada beberapa hal yang kita masukkan ke dalam TKT. Oke, baik. Jadi memang untuk TKT tahun ini skalanya akan semakin besar ya Pak ya? Karena yang sebelumnya 2 venue, sekarang menjadi 3 venue. Kemudian untuk jumlah perusahaan pastinya juga akan semakin banyak, yang mungkin sebelumnya 20-an perusahaan, yang sekarang bisa mencapai 40-an perusahaan ya Bapak. Terus tadi juga Pak Intan menyampaikan bahwa saat ini atau yang TKT Oktober ini melibatkan 2 direktorat yang berbeda, yaitu kemahasiswaan dan kealumnian. Jadi memang benar-benar nih ITB mempersiapkan tidak hanya untuk alumni saja, tapi juga mempersiapkan karir sejak dini untuk mahasiswanya ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali nih. Jadi networking dan tadi yang disebut Pak Intan ya, ekosistemnya kita bentuk gitu. Wow, itu yang mungkin membedakan ya Pak ya dengan jover-jover lainnya. Nah, oke, jadi tadi kan sudah tahu ya teman-teman kalau di dalam kegiatan jover itu banyak sekali ya, tidak hanya seminar atau mungkin booth perusahaan saja. Nah, tapi banyak yang mungkin belum tahu ya, kira-kira manfaat nyata dari kegiatan tersebut apa sih Pak? Oke, mungkin kalau manfaat nyata yang langsung terlihat gitu ya, dengan adanya TKT ini mahasiswa ataupun alumni pencari kerja lah ya pokoknya, job seeker ya Pak. Sobat karir ini. Kalau kami biasanya teman karir sebutnya. Teman karir. Sobat lebih dekat dari teman Mas. Betul sih. Jadi para teman atau sobat karir ini dengan adanya event TKT ini mereka bisa berinteraksi secara langsung kan ya. Jadi kalau biasanya daftar kerja itu lihat lowongan dulu di koran atau di website, mungkin sekarang sudah tidak baca koran. Terus sekarang sosial media Pak mainnya. Sosial media terus kirim aplikasi. Nah, di sini bisa langsung gitu ya, ketemu langsung dengan industri yang membutuhkan mereka. Jadi mereka bisa window shopping dulu gitu ya, keliling-keliling, booth apa saja sih, perusahaan apa saja, mana yang menarik minat gitu ya. Kalau ternyata sudah ada yang nyantol gitu ya minatnya, tinggal kasih CV. Tentunya ya siapin CV gitu ya. Ketika berkeliling siapkan CV. Kalau memang pengen daftar, tinggal kasih CV. Nanti kalau beberapa perusahaan ini juga ada yang membuka interview secara langsung di hari H gitu ya. Jadi mereka ada sesi presentasi company profile gitu ya. Terus ada juga sesi interaksi secara langsung, wawancara secara langsung gitu ya. Di tempat ya Pak, on the spot ya Pak ya. Tadi juga sudah disampaikan Pak Intan ya, kalau mau konseling misalnya mau galau nih habis lulus mau kemana sih, kuliah dulu kah, sekolah kah, atau ini, nah kerja, kita gitu sediakan psikolog yang bisa membantu mereka untuk konsultasi karir. Dan ini tenang saja teman-teman karir ya, ini semua ini gratis. Free ya Pak ya, free. Tanpa dipungut biaya apapun. Tanpa dipungut biaya apapun. Yang penting daftar. Yang penting daftar. Betul. Karena kalau nggak daftar nanti nggak bisa masuk. Betul, karena slotnya terbatas. Slotnya terbatas. Dan antisipasi kapasitas juga rame gitu ya. Jadi jangan lupa daftar gitu ya, terus nanti manfaatkanlah semua event yang ada di TKT ini. Siap. Nah, dari Pak Intan ada tambahan Pak? Nah, mungkin ini karena dari Direktorat Kemahasiswaan ya, jadi mahasiswa kan saya belum lulus nih. Kenapa sih saya harus datang gitu ya Pak ya? Ya, ini walaupun kalau di kelas ya saya selalu tanya, kira-kira nanti kalau kamu lulus kamu mau kerja di mana gitu. Nah, jadi kurang lebih acara ini salah satu dalam kaitannya matchmaking ya. Jadi misalnya mahasiswa cocoknya kemana, dan kemudian perusahaan cocoknya sama mahasiswa yang seperti apa. Nah, ini perlu mahasiswa kalau nggak kenal maka nggak sayang juga gitu kan. Ini salah satu proses bagaimana mahasiswa kalau datang itu bisa mengenali perusahaan-perusahaan apa saja sih yang tersedia di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Karena ada juga tuh sebenarnya yang dari luar Indonesia yang ikutan nih. Banyak Pak. Adalah beberapa sih, bukan banyak sih. Ada beberapa perusahaan yang ikut acara ini. Nah, dia bisa berkenalan dengan perusahaan itu, kira-kira perusahaannya seperti apa dan kompetensi apa yang dibutuhkan ya. Nah, kompetensi ini bukan hanya hard skill aja seperti bisa ngitung atau bisa nembok ya, bukan gitu ya. Tapi soft skillnya nih. Jadi ini juga bisa menjadi ajang latihan buat mahasiswa untuk komunikasi dengan perusahaan seperti apa. Apalagi tadi yang internasional ya Pak, berarti harus bisa pintar bahasa Inggris dong Pak ya? Nah itu, tapi biasanya mereka juga sediakan yang orang Indonesianya. Ada ya Pak ya? Tapi itu bisa jadi ajang latihan tadi untuk berkomunikasi, terus mengembangkan soft skill. Jadi itu teman-teman juga nanti akan tahu bahwa perusahaan itu tidak hanya melihat hard skill transkrip ya, tapi kemudian juga yang dilihat adalah mereka adalah soft skill. Dan ini
silakan nanti berinteraksi sama perusahaan untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, dan kira-kira teman-teman kemudian berstrategi ke depannya saya harus seperti apa nih untuk mengembangkan karir saya. Jadi memang banyak banget nih ya Pak manfaat nyata kalau misal teman-teman datang atau hadir di Titian Karir Terpadunya ITB Oktober nanti ya Pak ya. Nah mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh nggak sih Pak kita kulik-kulik sedikit mengenai persiapan mengenai TKT Oktober ini seperti apa gitu dari panitia atau internalnya gitu Pak. Oke. Ini jujur Mas, ini baru pertama kali ya kami berdua pegang event TKT ini. Bagaimana perasaannya Pak? Seru Mas, seru. Wow. Jadi, mungkin persiapan pertama gitu ya adalah koordinasi dengan perusahaannya gitu ya, sebagai penyedia pengisi booth pameran maupun interview gitu ya. Jadi kami sebarkan proposal gitu ke mereka untuk diajak partisipasi gitu ya. Kalau terus nanti mereka memang tertarik untuk berpartisipasi di acara ini gitu ya, kita follow up lagi gitu. Mereka pengennya booth yang seperti apa, kategorinya seperti apa, kemudian pengennya ditempatkan di mana, karena tadi kan kita punya beberapa venue ya Pak ya, venue gitu ya, layoutnya mau dipilih seperti apa gitu ya. Kemudian apakah selain kebutuhan yang kita siapkan standar gitu ya, karena ada booth, ada lain sebagainya gitu ya, apakah mereka punya kebutuhan tambahan gitu ya, terkait apakah nanti mereka akan lakukan rekrutmen secara langsung gitu ya, ataukah membutuhkan tenaga bantuan mungkin dari panitia yang spesifik gitu ya. Jadi kita intens lah komunikasi dengan perusahaan terkait kebutuhan-kebutuhan mereka ketika TKT nanti. Kemudian yang kedua tentunya dari pengunjungnya nih, si kenapa tuh Pak? Teman karir gitu ya, karena kan tadi sudah mungkin jumlahnya kan di ekspektasinya cukup banyak ya, dengan 40 lebih perusahaan. Pengunjung itu bisa sampai mungkin 10 ribuan gitu ya dalam 2 hari ini. Jadi kita pikirkan nih dengan 3 venue 10 ribu pengunjung gitu ya, mereka itu ya paling gampangnya ngantrinya nanti gimana gitu ya. Flow-nya setelah ya, daftar Pak, ya. gitu ya, masuk dari mana, kemudian di dalam itu kira-kira kalau mau keliling ke booth-booth itu gimana gitu ya. Terus termasuk nanti kalau mereka mau pindah-pindah venue gitu ya, karena kan mungkin mereka pengen lihat di semua venue ya tentunya ya. Nah itu yang paling utama kita perhatikan gitu ya. Jadi baik kenyamanan industri maupun kenyamanan dari si mahasiswa pengunjungnya ya Pak ya. Oke, baik, dari Bapak Intan. Nah itu jadi untuk menyiapkan itu semua tentunya banyak orang yang terlibat. Ya, tadi pertama adalah 2 direktorat ini ya. Kebetulan kami ini baru, kemudian kita melakukan koordinasi yang cukup intensif dengan berbagai kanal lah ya yang tersedia gitu. Kita melakukan rapat rutin, koordinasi rutin, dan ternyata tidak hanya dari direktorat ini saja di bawah unit kami, karena ternyata ini harus berhubungan sama sarana dan prasarana misalnya. Bukan hanya secara fisik nanti ruangannya seperti apa sih, tapi ketika orang datang dan mereka membutuhkan akses internet, ini ternyata bagaimana akses internet ini bisa tersedia untuk bukan hanya anak ITB ya yang punya login ya, tapi ini juga luar ITB, dan jumlahnya tadi mungkin dalam 1 hari bisa di atas 5.000 di 3 venue. Nah ini kita melakukan koordinasi yang cukup rutin, dan harapannya kita bisa mempersiapkan berbagai hal ini sehingga layanan kita bisa maksimal di hari H gitu ya, untuk nanti teman-teman karir ini supaya mendapatkan manfaat yang maksimal lah pada saat itu. Oke, baik, ternyata di balik kegiatan yang cuma 2 hari, effortnya sangat luar biasa sekali ya Bapak. Lebih dari sebulan kemarin. Wow. Jadi teman karir jangan sampai nih nggak datang di acara tersebut, karena memang waktu 2 hari itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harus dimanfaatkan secara maksimal. Harus maksimal banget sih kalau ini mah. Karena kalau disia-siakan ya tadi banyak kesempatan yang akan hilang. Terutama mengenai networking atau mungkin koordinasi dan pengen tahu detail mengenai perusahaan-perusahaan, maupun coba apply pengen di perusahaan mana atau the dream company yang mana. Nah itu jangan sampai kelewatan kesempatan tersebut. Tadi sudah cerita mengenai pengalaman atau mungkin persiapannya gitu ya Pak ya. Nah mungkin boleh nih tips buat teman karir kalau misal nanti mau datang tuh harus seperti apa sih gitu. Oke, tips buat yang mau apply kerja ya. Betul, teman karir yang mau datang.
Satu adalah mungkin ini karena mahasiswa gitu ya, jangan lupa persiapkan diri dulu gitu ya. Jadi datang pakai baju yang rapih lah ya, karena kayaknya mandi dulu Pak. Harus sih kali itu Pak. Mandi opsional sih sebetulnya. Bukan harus Pak. Tapi yang penting terlihat rapi. Oke. Jadi rapi gitu ya. Jadi jangan kayak mahasiswa kuliah pakai kaos oblong, celana pendek, sendal jepit itu jangan gitu ya. Ketemu calon tempat kerja nih. Betul, rekruternya ya Pak ya. Impresinya harus bagus. Betul. Jadi first impression itu sangat penting. Penting, betul. Jadi pakai baju yang rapi, sopan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah siapin CV. Tadi kan walaupun mungkin ada juga sesi konsultasi CV ya. Betul, ada. Tapi sebaiknya kalau memang sudah berniat mau apply kerja di sesi TKT ini, siapin CV yang bagus gitu ya, yang informasinya relevan. CV-nya itu ya quote and quote menjual gitu ya. Tentunya informasi yang benar ya, intinya benar tapi relevan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah cek-cek dulu nih perusahaan, karena di website TKT itu nanti kan ada informasinya ya, perusahaan yang akan hadir ngisi gitu ya. Jadi cek dulu perusahaannya apa saja. Nanti perusahaan yang mungkin teman karir pengenkan gitu ya, itu dipelajari dulu ya. Karena kadang-kadang di interview itu Anda ditanya nih, Anda sudah sejauh mana sih mengenal perusahaan kami? Betul. Gitu ya. Oke, itu jadi kenali dulu perusahaan yang akan Anda apply gitu ya. Dan ini yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi, tadi sudah disinggung juga ya. Jadi jangan takut untuk bertanya, kemudian ya mempromosikan diri Anda secara positif kepada perwakilan perusahaan yang hadir. Itu penting ya. Jadi skill untuk komunikasi itu juga perlu diasah lah ya. Dan itu perlu disampaikan dengan baik saat ketemu dengan calon perusahaan yang Anda ingin kerja gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Untuk Pak Intan sendiri bagaimana Bapak tipsnya? Kadang-kadang kan mahasiswa itu takut-takut gitu ya. Kadang-kadang takut ketika tadi Pak Wawan udah bilang bawa CV dong. Gitu. Tapi terus saya pikir kadang-kadang mahasiswa, Pak CV saya belum bagus nih. Belum jadi bahkan. Belum jadi gitu ya, atau masih banyak bolong-bolongnya. Ya nggak apa-apa gitu. Walaupun yang pasti kita maksimalkan usaha kita untuk menyiapkan CV. Tapi kita tahu bahwa CV itu nggak akan pernah perfect gitu. Betul. Ya, jadi itu adalah ajang kita challenge CV kita ke tempat kerja. Ya kita ya tadi kita siapkan semampu kita, tampilan udah bagus, CV udah bagus, siapkan juga misalnya motivation letter atau apapun lah, dokumen-dokumen yang kira-kira nanti ketika diskusi atau tiba-tiba ditantang, ya udah kamu tertarik kita interview sekarang. Nah kalau nggak ada persiapan kan bahaya gitu ya. Jadi kita disiapin. Nah jangan takut kalau misalnya persiapan itu dirasa tidak maksimal. Ini adalah kesempatan untuk memang kita challenge diri kita, challenge apa yang udah kita siapin ya. Kalau misalnya memang sekarang itu nggak dapet, tapi kita jadi tahu bahwa CV atau hal yang kita siapkan itu ada bolong-bolongnya. Nanti mungkin juga dari recruiter itu bisa akan cerita, kamu kayaknya kurangnya di sini. Nah itu adalah feedback penting itu. Gitu. Mudah-mudahan itu nanti teman-teman bisa exercise tuh. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tips nih buat teman karir yang ada di sana. Jadi memang TKT ini tidak hanya untuk mencari kerja ya, tapi juga soal berani explore, kemudian mencari wawasan atau pengalaman, dan membangun keberanian untuk memulai langkah nih untuk nantinya masuk ke dunia profesional atau dunia kerja ya Bapak. Nah, sebelum kita benar-benar menutup untuk episode podcast hari ini, waduh udah di penghujung acara aja ya Pak nih Pak. Ternyata udah mau berakhir aja nih Pak podcastnya. Nah, mungkin boleh nih Pak, saya minta closing statement singkat saja Bapak untuk teman karir yang nantinya akan hadir di TKT Oktober 2025. Oke, mungkin sedikit pesan gitu ya buat sobat teman karir tadi ini. Ini kan event TKT ini hanya ada 2 kali setahun gitu ya di ITB. Jadi mumpung ada, jangan lupa daftar tentunya ya. Mumpung ada, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadikan event ini tuh sebagai sarana tadi yang disebutkan Pak Intan ya. Betul. Tidak hanya sarana mencari kerja gitu ya, tapi juga jadikanlah ini sebagai event untuk Anda untuk berkembang gitu, memperbaiki mungkin dari sisi soft skill, dari sisi hard skill juga gitu ya, dimana nanti kita tuh bisa menjadi seorang yang lebih baik ya, terutama untuk pengembangan karir lah ya. Kalau TKT ini kan memang arahnya untuk karir, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya, karena tadi kan tidak hanya but-but saja ya. Ini ada event konseling karir nih, ada konsultasi dengan psikolog nih, ada event poles-poles CV gitu ya. Jadi dimanfaatin aja sebaik-baiknya. Mumpung ada, mumpung gratis gitu ya. Gratis. Itu yang penting kayaknya. Kalau dari Pak Intan bagaimana Bapak? Nah ini jadi
kadang-kadang orang suka ada yang mikir let's go with the flow gitu ya, kita ikutin aja lah alurnya, kita kuliah masuk aja tiap hari, nanti juga jadi gitu. Sekarang udah kayaknya udah nggak zamannya kayak gitu lagi nih. Kalau zaman saya mungkin iya ya. Saat ini udah nggak relate ya Pak ya. Nggak relate. Itu dunia itu cepet banget berubah. Berkembangnya. Jadi kita perlu ngeraih nih, teman-teman karir harus ngeraih, dan itu bisa dilakukan dengan merancang masa depan. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa atau alumni muda ini harus udah merancang, bikin strategi. Kira-kira saya ingin mengembangkan karir saya, jalannya seperti apa. Nah, jadikanlah Titian Karir Terpadu ini sebagai wadah, wahana awal yang bisa membantu teman-teman merancang hal tersebut dan mencapai cita-cita. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Jangan lupa networking ya. Oh ya, itu penting Mbak. Kita kan ketemu dengan banyak perusahaan. Jadi mungkin nggak harus langsung diterima kerja di situ gitu kan. Tapi Anda ketemu dengan, biasanya kan yang datang ini HR ya. Jadi manfaatkan itu juga untuk menambah kenalan networking Anda. Itu penting soalnya. Mungkin, kapan lagi ketemu dengan banyak perusahaan. Mungkin saat ini belum ngerasa networkingnya berhasil, tapi bisa jadi kedepannya bonus ya Pak ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas closing statement yang sangat menginspirasi tersebut. Saya rasa kita semua mengerti ya bahwa, atau mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol tadi dari awal sampai sekarang, bisa menangkap bahwa TKT ITB Oktober 2025 ini bukan cuma soal mencari pekerjaan saja, tapi juga bagaimana kita bertumbuh bersama, kemudian tadi menjalin networking yang sangat penting tersebut, tidak hanya sesama teman atau mahasiswa, tetapi juga kita ke dunia industri atau perusahaan, dan membentuk masa depan karir kita yang mungkin lebih sadar dan juga lebih siap nih nanti, karena semakin ke depan juga makin nggak menentu ya Pak ya, seperti apa di dunia perusahaan maupun dunia kerja seperti itu. Nah, dengan kolaborasi yang kuat nih antara kampus, kemudian perusahaan atau industri dan alumni, pastinya nanti momen atau TKT ini menjadi suatu hal yang sangat penting nih untuk dilewatkan. Jadi jangan sampai nih teman karir tidak datang di acara tersebut. Jadi kalau bisa luangkan nih dari sekarang ya Pak, karena udah pasti tanggalnya ada di tanggal 31 Oktober sampai 1 November ya Pak ya, 2025, hari Jumat, weekend lah ya Pak ya. Jadi masukin ke kalender ya. Iya, harus di save the date dari sekarang pokoknya. Di Aula Barat, Aula Timur, dan Kampus Center Timur ITB Ganesha ya Pak ya. Jadi jangan lupa bawa CV terbaiknya juga, siapkan pertanyaannya, buka diri untuk peluang baru, dan nikmati seluruh pengalaman yang nanti bisa dirasakan langsung nih di ITB. Nah, terima kasih Bapak Pak Intan dan juga Pak Wawan sudah hadir di Rukas atau ruang kreasi bersama alumni ya Pak ya, dan juga Career Talks ID by ITB Career Center. Saya jadi Tamir undur diri, sampai ketemu di TKT Oktober 2025 dan episode-episode podcast berikutnya. Kami mendapatkan sponsor juga dari ITB Press gitu ya. Jadi untuk kegiatan podcast ini dari alumni. Jadi dari alumni untuk alumni dan semua sivitas akademis. Oke, sekali lagi terima kasih atas supportnya untuk alumni angkatan 2000 dan juga ITB Press. Betul. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detail nih untuk event TKT ITB seperti apa, jangan lupa untuk follow medsos dari Titian Karir Terpadu, terutama di ITB Career Center, baik itu Instagram maupun di Ditlumnir ya Pak, kalau Instagramnya Ditlumnir. Jadi silakan selalu pantau di dua media sosial tersebut untuk tahu info-info nanti lebih detailnya seperti apa dan terupdate-nya seperti apa, perusahaannya ada apa saja. Nah, itu yang paling ditunggu-tunggu biasanya oleh teman karir. Pokoknya follow medsos dari ITB Career Center dan juga Ditlumnir ITB. Baik, itu saja, sudah cukup Bapak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan dari teman karir secara live chat, mungkin langsung sudahi saja untuk podcast kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wawan dan juga Pak Intan. Semoga kita bisa bertemu lagi dan semoga acara TKT ITB Oktober 2025 ini berjalan dengan baik dan sukses ya Pak ya. Amin. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman karir yang sudah join dan juga nonton di YouTube ITB Official dan juga di Ditlumnir. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.